Selanjutnya kita jelang Mau'izatul Hasanah kedua yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar Keraksan Probolinggo. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi liqa'il malikil hannan, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita cintai pengasuh dan keluarga besar pondok yang luar biasa ini, Pondok Pesantren Sidogiri, yang namanya tidak asing bagi masyarakat Islam di Nusantara ini. Mudah-mudahan mereka, para pengasuh, para keluarga besar Sidogiri dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah, diberi tambahan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka inginkan untuk pondok ini menjadi pondok yang sangat bermanfaat bagi umat Nabi, Allah wujudkan. Semua asatid, semua simpatisan, Allah berkahi kehidupannya dan dunianya. Yang saya cintai dan saya hormati Ad-Da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri yang datang jauh-jauh dari Solo ke pondok ini dan telah menyampaikan tadi begitu indah dan bersemangat dan membuka wawasan kita tentang perjalanan Islam di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah beri kesehatan, dan Allah jadikan beliau qurratul ain untuk gurunya Sayyidi Habib Umar. Amin ya rabbal alamin. Semua kiai, semua asatid dan hadirin hadirat, bada muslimat, bada banyak. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang diterima oleh Allah, acara yang dicatat sebagai bentuk ibadah, ibadah yang mengundang keberkahan kita, keberkahan keluarga kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan
hadirnya kita di sini masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis dzikir, hadirnya kita di majlis zikir khairun, lebih baik daripada solat 1000 rakaat, lebih baik daripada i'adat al-marid, menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada tasyi' al-jenazah, menyolati dan mengantarkan 1000 jenazah. Masya Allah. Nika mak bek-rebek bedenapa ni? Hah? Ocen. Alhamdulillah. Ocen, aing napa ocen pesek? Pesek. Mun ocen pesek bubur sampean yuk. Tapi yang jelas serangan fajar melo. Melo tak melo? Alhamdulillah. Ada guna apa gula ni? Habib Saleh sudah menjelaskan, memaparkan semuanya. Tapi saya mau cerita. Oleh gula cerita. Ki buru Madura tak napa ki? Mewana orang Madura sampai. Ki buru gula beda acara di Sidogiri sini, acara tanya jawab TV Al-Wafa tadi, yang setiap Selasa malam Rebo diadakan di TV Al-Wafa Tarim, biasanya di pondok kita, studio TV Pondok Nurul Iman Probolinggo. Karena abdi neonceng kantoh gula pamit ke Mas Ahmad untuk membuat tanya jawab di pondok. Alhamdulillah difasilitasi luar biasa. Kapi bedeh ayang buah-buahan kena pun kun kareda erat ada. Tapi mereka insyaallah godok. Mun tada ki innalillah belemat gul. Intinya dari pertanyaan macam dari man ke man, Indonesia, Malaysia, ada pertanyaan dari santri Sidogiri. Beda pertanyaan dari santri Sidogiri yang perlu abdina sampaikan kepada ajunan sedaja sebagai wali santri Sidogiri. Neka saya hadir sedaja laki bine wali santri yang ada di Sidogiri, benar semuanya. Jadi semuanya wali Allah ini. Putrana sampean atanya Pak, putrana sampean yuk atanya ke TV, sampean bisa tonton nanti pulang dari sini, lihat YouTube-nya Sidogiri atau TV Al-Wafa Tarim, apa pertanyaan santri Sidogiri. Hebat. Hebat. Gula engak ke pertanyaannya sahabat Rasulullah. Habib, kenapa ketika abdina pondok, ketika saya di pondok, betul-betul sifat-sifat muslim, mukmin itu dengan mudah kita lakukan. Sunnah-sunnah Nabi, bahkan qiyamul lail, salat jamaah, wirid yang ditulis oleh Habib Umar di Khulaso Madad, hampir semuanya saya praktekkan. Dan itu istiqomah. Masya Allah. Hidup Sidogiri.
Sampai santri ini berani mengatakan mudah-mudahan atau insya Allah sampai ke dalam hadis hatta uhibbah. Ada hadis qudsi, Allah ada bu senantiasa hambaku melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan setelah kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, la yazal, dia selalu mengerjakan sunnah-sunnah hatta uhibbah, sampai aku Allah cinta sama dia. Setelah melaksanakan sewajib, semangat melaksanakan yang sunnah sampai aku cinta kepada dia. Saya berharap masuk dalam hadis ini. Oh, hebat Sidogiri. Mengak gitu. Apa bahasa Indonesianya mengak itu? Menge. Heran saya, Masya Allah. Tapi Habib, nah ini PR sampean nih kak. Tapi ini kak PR sampean. Ketika kita pulang, abdina pleman dari Pondok ke Compok. Compok sampean nih kak Pak. Paham yuk? Pleman ke Compok sampean. Itu menurun drastis Habib. Semangat ibadah turun. Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi turun. Qiyamul lail males dan kadang subuhnya telat. Boleh dalam hati ni kak, Pak Abuan tak kena ni kak. Coboran. Iman ini turun drastis. Gimana ini Habib? Apa solusinya? Ini keluhan putra sampean. Pondok Sidogiri sukses mendidik anak sampean sampai cinta sunnah Nabi, menjaga yang wajib, melaksanakan sunnah, wirid, hebat. Pengasuh-pengasuh, ustadz-ustadz, kita acungi jempol, mun bedendik jempol sepolo. Tugas mereka yang mulia sudah selesai. Mereka memberikan maksimal. Tinggal sekarang tugas Anda. Kalau gula abdina taruh adanya apa bu? Lebih banyak kamah putra sampean pondok tapi compok. Jawab. Banyak di mana anak sampean waktunya, di pondok atau di rumah? Di mana? Di pondok. Liburan berapa bulan? Senapa bulan? Paling banyak 2 bulan. Setahun senapa bulan? 12 bulan. 2 bulan compok, 10 bulan pondok. Engkin apa engkin? Sampian kun patoro putrana 2 bulan. 10 bulan pondok si adidik. Sampian tak pakon adidik oneng bon. Banyak alasan. Lako beb, anu beb. Engki oneng tak usah cerita aki bon. Sampean kun epakon aja ge. Bantu pondok untuk menjaga anak sampean. Gula jawab non. Masya Allah. Ini pertanyaan PR bagi kita. Dulu di zaman Nabi,
ada sahabat namanya sahabat Alqamah. Siapa namanya? Alqamah. Alqamah ini kan sahabat yang istimewa. Satu saat Alqamah ini kan jalan teng metenteng non. Jalan agak sedih, agak bingung, takut. Bertemu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya sama sahabat Abu Bakar, bedena apa Alqamah mak teng metenteng, mak wat megawat, pola tak melo serangan fajar. Ya Abu Bakar, nafaqah Handalah. Handalah pun teti orang munafik. Boh, sahabat Abu Bakar, aneh mun Handalah nika sahabat muljim. Kok bisa seperti itu Handalah? Kenapa memangnya kamu? Ya Abu Bakar, kuntu inda Rasulillah, ketika saya ada di depan Rasul. Rasulullah cerita surga, seakan-akan surga di depan mata saya. Rasulullah cerita neraka, seakan-akan panasnya neraka membakar kulit saya. Tapi ketika saya pulang, berkumpul anak istri, perasaan itu turun jauh. Tidakkah ini sifat munafikin? Iman berubah-ubah. Sayyidina Abu Bakar menjawab, wa ana ajidu ba'da dzalik. Alqamah, Handalah, benikun sampai abdina juga merasakan sebagian dari itu. Sebagian. Saya juga gitu. Agak turun Alqamah. Alhamdulillah dibandingkan ketika di hadapan Nabi pulang itu ada penurunan dikit. Ajidu ba'da dzalik, sebagian. Hayya bina ila Rasulillah. Ayo pon ke Rasulullah, atanya kesempatan beda Handalah. Sayyidina Abu Bakar todus ke Gusti, kesempatan beda Handalah. Ayo ngomong ke Rasulullah Handalah. Ini tanda iman. Ketika iman turun, posang orang nikah. Ketika iman kita merasa berkurang, bingung orang mukmin itu. Gimana cara mengembalikan iman ini? Ada apa ini kok iman turun? Yang ditakuti mukmin ketika iman turun. Bukan yang ditakuti orang mukmin itu ketika tak melo serangan fajar. Sampai ditulisi di depan rumahnya menerima serangan fajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ditakuti orang mukmin ketika iman itu turun. Maka Nabi menjawab, ya Handalah, kalau iman kamu di rumah seperti iman kamu di depan saya, la safahat kal malaika fit turuqat. Maka pasti kamu akan berjumpa malaikat di jalan-jalan dan kamu akan bersalaman dengan mereka. Dibuka hijab oleh Allah. Itu wajar wahai Handalah. Kembali kepada pertanyaan putra sampeyan, cik buru nih. Gula ada bos nih kacong. Kalau iman kamu berkurang, di rumah tidak sama dengan di pondok, itu wajar.
Tapi kalau iman kamu seperti ketika kamu di pondok, itu hebat. Qiyamul lail tidak berubah, hebat. Salat jamaah enggak berubah, hebat. Wirid dzikir enggak berubah, hebat. Tapi kalau iman kamu bertambah, di rumah bertambah, karomah nih kan. Tapi kalau berkurang, wajar. Mereka panggil kiai istiqomah, ngomongnya baik, sunnah Nabi selalu ada di kantongnya, ustadznya, kiainya ada siwak di mana-mana. Pas ke pangki sampeyan di kantong ada di samsu. Lain tak lain. Di depan di pondok gurunya selalu yang ada itu kitab, yang ada itu dzikir, tasbih. Di rumah ibunya sinetron tak remare. Bapaknya YouTube tak remare. Lain, kalau berkurang wajar, yang penting jangan banyak kurangnya. Jangan sampai anjlok. Dari pertanyaan ini Ki Abdina senang. Berarti Sidogiri sukses menciptakan santri yang iman merupakan perhatian khusus dalam hidupnya. Dan ini langkah menjaga iman, jangan sampai berkurang, jangan sampai terkotori, jangan sampai kalah. Ini langkah di zaman ini. Yang ada dunia jangan sampai kurang, uang jangan sampai kurang. Semua boleh kurang, tapi uang jangan. Saya pernah berkunjung ke salah satu kiai sudah meninggal, Kiai Haji Abdul Aziz. Tempatnya di Ronoburung, desa di Probolinggo. Beliau salah satu santri Kiai Hasan Sepuh Genggong. Insya Allah rata-rata kenal sama Kiai Hasan Sepuh Genggong. Gimana? Saya cari dulu tuh kiai-kiai yang sisa-sisa kiai lama gitu. Saya senang berkunjung ke beliau, minta nasihat, minta doa. Saya sampai nginep di rumah beliau itu, gunung, naik mobil, habis naik mobil naik sepeda motor, main naik sepeda motor jalan soko. Dimen gula depak rasa. Mungkin kiai na sobung cek iya na apa? Siapa yang mau kita datangi? Melarat sahara non. Dalam pembicaraan kita sama beliau, Habib, abdi neka pernah kehilangan sape. Sape no? Bendenan. Elang sape abdi. Posang orang sedesa. Sape na kiai. Pak tinggi atau dus. Siapa nih? Cek kurang aja. Tak tahu. Sape na kiai gitu. Maling kurang ajar ongku nih. Tak oning sape na sapa. Datang Pak tinggi ke kantor Bib oleh todus. Insya Allah kiai cek ke beter. Sehari sarang abdina. Insya Allah aboli sampai tak kira abid. Todus Pak tinggi. Napa ada pun kiai? Pas abdina ada bos nek Bib. Neka gula tak bisa neronon. Mun sampean kelihatannya insya Allah saraan boleh dari gula.
Ngapa debun? Gula ada buka Pak Tenggi beb. Tak napa Pak Tenggi. Sape elang tak napa. Kun sape. Sepenting iman abdinane kata elang. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa sih bisa naik sepeda motor hilang tak napa beb kun sepeda motor sepenting iman tak hilang. Tara oning agulah ngapa muana nika motor hilang tak napa beb kun motor sepenting iman neka tak hilang. Engki napa iki napa nasengki kalau kita pikir yang berharga di kehidupan kita itu iman. Pondok-pondok diciptakan, majelis-majelis dibuat. Tadi Habib Saleh menerangkan bagaimana Wali Songo itu datang. Apa visi utama mereka? Menjaga iman. Jangan sampai iman ini turun atau habis. Dengan segala hal mereka cukupi, dengan segala hal mereka jaga. Intinya untuk iman. Diciptakan ekonomi. Kita dengar tadi dari Habib Saleh, ekonomi mandiri, tidak berketergantungan dengan pihak lain, sehingga iman kita tidak bisa dijual dengan harta. Berapa banyak saudara-saudara kita mengorbankan imannya demi Indomie, beras, baju. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dijaga ekonomi. Kadal fagru an yakuna kufra. Hampir kemiskinan bisa membuat orang itu kafir. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat sejarah beliau setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, apa pertama yang dibuat? Masjid, markas. Semua berangkat dari masjid. Kedua, akha bainal muhajirin wal ansar. Ukhuwah antar muhajir dan ansar. Muhajir datang dari Makkah, meninggalkan semuanya, hartanya, rumahnya, bahkan sebagian besar keluarganya. Ansar, orang Madinah, menerima Rasulullah dan muhajirin, dipersaudarakan. Satu muhajir, satu ansar. Satu muhajir, satu ansar. Kekuatan kita ada di ukhuwah. Ketiga, apa yang dibuat oleh Nabi? Pasar. Ketika ekonomi Madinah dikuasai orang Yahudi dengan segala bentuk muamalah ribanya, maka Nabi membuat pasar. Dikatakan oleh guru-guru kita, Nabi sendiri yang menentukan tempat di mana itu pasar, panjang lebarnya, Nabi yang atur. Setelah itu dimulailah aktivitas pasar. Tidak sampai 3 tahun tutup pasarnya Yahudi, makmur pasarnya Nabi Muhammad dan sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semuanya dalam misi menjaga iman. Maka tugas kula tak jeng-lanceng pun abid nikah. InsyaAllah dari muwana sampean pun pada lapar kebih. Tugas pondok udah selesai untuk anak Anda. Sekarang tolong hormati pondok yang sudah capek untuk anak Anda. Hargai pondok yang sudah capek mendidik anak Anda. Dan sukses. Teruskan
aktivitas pondok di rumah Anda. Jaga 2 bulan ini anak Anda. Jaga aja bon. Sampean biasa tak pakai cakang abejeng, mulai malam makin tunjukkan cakang abejeng. Saya tak biasa jaga bejeng tahajud. Keboleh ke sini, ayo dik anak lah peleman dari pondok. Jaga jadi todus ke anak, todus ke kiai, jagalah. Mari jaga tidung boleh napacaan bon. Sepenting jagai anak-anak. Ayo cong, tahajud cong. Ayo pondok ni kalau, ayo tahajud. Ayo ke masjid, anak-anak ke masjid sampai tidung boleh bon. Mau tak bisa, jaga terus. Ke masjid ke compok, oh abedanan, kalah Quran pun. Macam bismillah. Anak keluar tutup pun, buka YouTube nih kabon. Mau tak bisa sampean jadi orang bagus untuk anak Anda 2 bulan ini, jaga jadi orang bagus. Jaga aja bon. Mon anak Anda dilarang rokokan pondok sampean compok cek rokokan kempet. Mari ngakan masuk ke jeding betek pon. Kasihan. Jangan sampai anak Anda melihat lingkungan yang tidak sehat. Kasihan. Jangan sampai anak Anda melihat keluarganya tidak mendukung dia, tidak mendukung aktivitas dia, malah yang ada gembosi. Bu, bade sampean, ngedeh, terus aki pon. Putra sampean Yusuf ini di pondok dijaga. Tolong compok jaga, jak ocol. Di pondok dijaga, di pondok dididik untuk nutup aurat. Cek peleman dari pondok, marah cek kudungan meloloh. Buka nah, saya cek tak napa. Cek pondok kudungan boleh. Berdengan neka banyak kak mau renga. Mudah-mudahan barokah Sidogiri anak-anak kita menjadi anak yang mulia. Barokah Sidogiri anak-anak kita menjadi anak yang hebat. Memang benar apa kata Habib Saleh, kita ini harus bangkit dalam segala hal. Isyarat-isyarat dari guru-guru mulia kita persis seperti Anda dikatakan Habib Saleh, kita dibuat tergantung dengan mereka sehingga kita nggak bisa apa-apa sekarang. Mau mandiri sulit, kita dibuat ketergantungan dengan mereka. Kita nggak bisa nyimpen padi sekarang. Karena padi yang kita panen, yang saya dengar ya, mudah-mudahan nggak salah, itu tidak bisa ditanam lagi, hanya sekali panen. Dibuat bibitnya itu seperti itu, sehingga kita tetap harus beli bibit sama mereka. Sampai di Jember ada mahasiswa cerita sama kita buat bibit sendiri, sehingga setiap panen kita nggak perlu beli, kita ambil bibit dari tanaman kita sendiri. Dan itu bisa karena organik dan sistem-sistem yang dibuat oleh mereka. Tapi ini kecil. Mayoritas masyarakat kita harus beli bibit. Tidak bisa nggak beli bibit karena hasil panen tidak bisa dijadikan bibit. Hanya sekali pakai. Kalau ini benar, maka kita udah ketinggalan jauh. Guru-guru kita mengisyaratkan kepada kita, dan dari hadis Nabi SAW, mandiri
iktifa'ud dzati. Jangan tergantung sama mereka. Kita harus punya sawah sendiri, kita piara itu kambing sendiri, piara itu ayam sendiri. Bibit ayam pun tidak bisa, harus beli kita. Gak bisa kita tetesi sendiri dan kita piara sendiri. Dibuat sistem oleh mereka sehingga kita tidak bisa, tidak harus tergantung dengan mereka. Ila mata, sampai kapan? Mungkin Pondok Sidogiri ini yang mempelopori. Pondok Sidogiri yang kita lihat maju dalam segala hal. Ajib ini Sidogiri. Bukan hanya kitabnya yang hebat, bukan hanya salafnya yang istimewa, bukan hanya aman dari segala fitnah. Di zaman semacam ini, berapa banyak pondok-pondok pesantren yang hanyut dalam fitnah. Pondok Sidogiri tetap berdiri tegak, tidak hanyut dengan fitnah. Saya sampaikan tadi kepada guru kita, jazakumullah khair. Pondok Sidogiri salah satu pondok yang berdiri tegak, tidak digoncangkan dengan arus fitnah yang sebesar apapun. Mudah-mudahan dibalas oleh umat Nabi Muhammad dengan kebaikan yang sempurna. Ini berkah. Ini namanya berkah. Saya yakin pondok seperti Sidogiri ini minta uang berapapun dikasih untuk mendukung fitnah itu yang ada. Tapi pondok Sidogiri sama sekali tidak tergoda. Allahumma shalli ala Muhammad. 287 tahun Pak umurnya ini. Kalau enggak lillahi ta'ala enggak mungkin bisa selama itu. Maka lillah dama wattasal, dama wastamar. Kalau ikhlas untuk Allah, dijaga oleh Allah selama-lamanya pondok ini. Sampai sekarang ini 287 tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan bertambah berkah, mudah-mudahan bertambah mulia. Kalau pondoknya udah istimewa, bahkan ekonominya termasuk yang saya tahu pondok yang sangat hebat kemajuan ekonominya. Segala hal Sidogiri ini Pak, segala hal istimewa. Mudah-mudahan Allah tambahi keberkahan. Tinggal antum alumni, antum wali santri, apa peran kita untuk pondok yang berkah ini? Insya Allah Sidogiri enggak membutuhkan banyak dari Anda, tapi kita butuh untuk ngambil berkah pondok ini. Ayo sukseskan program-program pondok ini. Saya tadi tanya Pak sama Mas Ahmad, apa sih yang membuat pondok ini berkah sampai sehebat ini apa? Ingin bocoran dari beliau supaya terutama pondok saya yang kecil ini juga ikut berkah seperti Sidogiri. Sehingga saya dapat bocoran, Sidogiri ini tidak hanya mendidik anak santri di pondok, setelah mereka pulang pun tidak dilepas, dipantau, dibuat program mingguan, sholat subuh, Jumat subuh bersama di setiap desa, ganti-ganti pondok. Cepok tepuk tangan sampai norok napa bunten bajeng subuh nih kah? Pun pak kopaan siapa tak bisa. Setiap Jumat subuh dididik, sudah pulang, pleman pun, keluarga pun, kipakun jaga oleh poduk. Kipakun didik,
Majer ki bulanan mon Pleman. Kan tak majer pun. Gak ada apa-apa yang masuk ke pondok ini. Tapi ki pekun tidak ditinggal oleh Sidogiri, dibina, dijaga, dididik. Ada kajian kitab di setiap daerah, kitab kuning datang diketuai sendiri oleh Mas Ahmad dengan teman-teman, dengan keluarga besarnya, datang sampai ada buntal ke Malaysia menjenguk santri-santri yang di sana. Allahumma shalli Muhammad. Sidogiri sudah magosor, tinggal kita sekarang. Apa peran kita untuk pondok ini? Mudah-mudahan Allah menjaga semuanya, Allah memberkati semuanya. Pondok ini ditambah berkah di atas keberkahan oleh Allah, ditambahi mulia di atas kemuliaan yang sudah ada dari Allah, ditambah manfaat di atas manfaat yang sudah ada dari Allah. Luar biasa, Pak. Setiap tamu mulia pasti saya lihat masuk ke pondok ini. Baik Habib Umar, Habib Abu Bakar Adni, Habib Salim Asyatiri, dan dari para kiai-kiai, para salihin, para ulama, para aulia, diminta masuk ke pondok ini untuk mendoakan anak sampean, untuk melihat anak sampean, untuk memberi ijazah anak sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka wajar kalau santri-santrinya ini istimewa, dididik siang malam, diajari siang malam. Seperti kata Habib Soleh tadi itu, ilmunya, tazkiyahnya, dakwahnya, ditambah lagi dihadirkan guru-guru mulia di sini untuk mendoakan anak sampean, memberi ijazah anak sampean, menasihati anak sampean. Udah pulang dipantau tetap. Masya Allah. Demikianlah sifat para salihin, seperti dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, man arafna ma sayyabna. Orang yang sudah kami kenal, yang sudah berhubungan dengan kami, kata Habib Abdul Haddad, maka tidak akan kami tinggalkan dia. La naldalahu la lil ar wa la lin nar. Kami tidak rela mereka celaka di dunia dan masuk neraka di akhirat. Kami akan kejar, kami akan tolong dimanapun mereka berada. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Doakan para pengasuh, doakan keluarga besar Sidogiri. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap pondok ini akses dan semakin berkah. Selamat dari fitnatul zaman, selamat dari fitnatul din wa dunya. Amin ya rabbal. Terakhir kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah muliakan kita semua, Allah selamatkan kita semua. Udah jangan jauh-jauh, ada perkara apapun di Indonesia, lihat Sidogiri. Siap? Ada fitnah apapun, apa komentar Sidogiri? Pas, jangan dengarkan dari mana-mana. Ada perubahan apapun, apa kata Sidogiri? Apa sikap Sidogiri? Insya Allah Anda akan dapat hidayah, Anda akan dapat petunjuk. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Sya'ban diberkahi oleh Allah dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fima bagi min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyami wasyam wa jannibna min jami'il atham. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Seperti saya tidak pantas bicara setelah Habib Saleh di pondok pesantren yang berkah ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya dan saya mendapatkan keberkahan. Dan terima kasih keluarga besar Sidogiri yang telah membuka pintu lebar-lebar untuk kajian TV Al Wafa Tarim
mulai tadi sore rohah dan mak tadi habis isya tanya jawab TV Al-Wafat Tarim di Pondok Pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Kita pulang membawa berkah dari Allah. Ya Rabb, jangan diberdirikan semua yang hadir atau yang menyaksikan acara ini kecuali semua dosa sudah Kau ampuni. Ya Rabb, jangan Kau pulangkan kami kecuali sudah Kau catat sebagai orang-orang selamat dunia akhirat. Ya Rabb, jangan Kau pulangkan kami kecuali kami sudah menjadi orang mulia dunia akhirat. Ya Rabb, semua yang hadir punya hajat, punya permintaan, maka berkat Nabi Muhammad, berkat pondok yang berkah ini, berkat semua pengasuh dan pendiri pondok yang agung ini, berkat aulia salihin, kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Hajat kami yang sangat besar adalah kami ingin punya anak-anak yang saleh-salehah. Kami ingin punya anak yang bisa kami banggakan di hadapan Nabi Muhammad. Kami ingin punya putra-putri yang membuat kami mulia dunia akhirat ya Allah. Ni'amul ilahi ala ibadi kathiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Habib Abdul Haddad berkata, nikmat Allah banyak, tapi yang sangat besar nikmat punya anak yang hebat. Nikmat punya anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad. Punya anak yang bisa memberikan kepada kita syafaat di hari kiamat. Ya Rabb, di akhir zaman, zaman penuh fitnah zahir batin, fitnah akhlak kita lihat, fitnah akidah kita lihat, fitnah agama kita lihat. Selamatkan anak-anak kami di zaman ini ya Rabb. Bimbing mereka ke jalan yang Kau ridhoi ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu dikarenakan akan ada pemberian cindera hati dari Pondok Pesantren Sidogiri yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Mas Abdul Jalil Salahuddin selaku Ketua Milad Pondok Pesantren Sidogiri, didampingi oleh Bendahara Milad Pondok Pesantren Sidogiri Ustadz Muhammad Sofiul Huda.